Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas bocoran asli soal pengetahuan kuantitatif hari ketiga. Sebetulnya teman-teman di sini ibu nggak tahu pasti ya ini tuh bocoran asli atau enggak, karena ibu nggak tahu ini belum divalidasi kebenarannya. Tapi di Twitter ya, di TikTok itu udah banyak banget ngebahas soal ini. Jadi kita cobalah ya untuk bahas ini, barangkali akan menjadi referensi teman-teman untuk belajar. Karena pasti soalnya sekilas akan mirip teman-teman ya. Jadi perpaduannya ya perihal di operasi hitungnya aja atau di angkanya aja teman-teman ya. Jadi kita akan bahas soal nomor 1. Dimana soal nomor 1, jika akar D dibagi 10 sama dengan 3/5, nilai D sama dengan, oke ini gampang banget teman-teman ya. Kalau ada pembagian nih, kita pindahkan aja dia jadi perkalian. Sebetulnya nggak ada yang namanya pindah ruas teman-teman ya. Guru-guru matematika mungkin mau memberikan pemahamannya tidak pindah ruas, tapi pada kenyataannya anak-anak tuh akan mengerti ketika ada kata-kata pindah ruas. Misalkan ada akar D ya, berarti kan ini ibu mau pindahkan nih dibagi 10-nya, berarti 3/5 yang semula pembagian sekarang jadi perkalian teman-teman. Nah gitu, kemudian ini bisa kita bagi, yaitu 10 bagi 5 adalah 2. Maka dari itu di sini akar D sama dengan 6, kan gitu ya. Berarti kalau kayak gini teman-teman, kita bisa mengkuadratkan masing-masing ruas. Karena kalau misalkan akar ya dikuadratin itu habis, jadi D doang dia. Sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu bukan 12 ya. Hati-hati banget. Banyak banget anak bimbel saya yang kadang terlena. Oh 6 pangkat 2 12 bu. Padahal 6 pangkat 2 itu adalah 6 dikali 6, yaitu 36. Alhasil jawaban untuk nomor 1, D-nya sama dengan 36. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2, di mana soal nomor 2, titik P negatif 1,5 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah x ditambah 3, nilai a sama dengan, ini udah pernah ibu kasih tahu nih trik ya teman-teman ya. Dimana kalau teman-teman dapat kata-kata terletak, pada, melalui gitu ya, ini bisa langsung mensubstitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan yang ada. Jadi kita substitusikan negatif 1 ini sebagai X ya. Kemudian 5 ini sebagai Y gitu. Nah di sini kan Y-nya nggak ada, jadi fx itu sama dengan y teman-teman ya. Jadi jangan lihat kan nggak ada nilai y bu, karena kita tahu ya menurut definisi fx itu sama dengan y teman-teman ya. Berarti ketika kita punya persamaan adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah x ditambah 3, berarti fx-nya adalah 5 sama dengan a, X-nya adalah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 ditambah 3. Berarti ini 5. Negatif 1 dipangkatkan 2 adalah 1. Berarti 1 kali A adalah A. Ini positif ketemu negatif, negatif 1 ditambah 3. Maka dari itu 5 sama dengan A ditambah 2. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan. Berarti kalau misalkan ibu mau pindahkan yang 2, berarti 5 dikurang 2 sama dengan A. 5 dikurang 2 adalah 3. Berarti 3 sama dengan A. Dengan kata lain, berarti nilai A sama dengan 3. Semoga dapat dipahami. Oke lanjut, kita akan membahas soal nomor 3, di mana soal nomor 3, 8 bilangan yaitu 3, 8, 1, 5, 3, 4, 9, 7, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika A, B, dan C berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ke-1, kedua, dan ketiga setelah diurutkan, nilai A tambah B kali C sama dengan, oke sekarang kita akan urutkan terlebih dahulu. Dia mintanya dari yang terkecil sampai terbesar. Jangan salah ya, sesuai informasi. Dia minta dari terkecil hingga terbesar. Berarti yang terkecil berapa nih? 1. Kemudian 3-nya 2 kali. Kita tulis dulu ya. 1, 3-nya 2 kali. Kemudian
4, 5. Kita tulis dulu 4, 5. Terus 7, 8, 9. 7, 8, 9. Di sini dia bilang ABC-nya itu mempresentasikan dari posisi pertama. Berarti posisi pertama ini ini A gitu ya. Kemudian posisi kedua itu B. Berarti posisi kedua itu B. Posisi ketiga itu C. Oh, ini gampang banget teman-teman ya. Sehingga kita bisa substitusikan A tambah B kali C. Nah, ini yang sering suka salah nih teman-teman ya. Kalau misalkan ada tanda penjumlahan, perkalian, kita harus dahulukan yang perkalian. Apalagi di dalam perkalian ini ada dalam kurung gitu ya. A-nya 1 ditambah 3 kali 3. Berarti kita harus jumlahkan dulu nih 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Berarti 1 ditambah 9 adalah 10. Jadi nilai A tambah B kali C sama dengan 10. Jawabannya adalah yang E. Semoga dapat dipahami. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas soal nomor 4, di mana soal nomor 4 banyaknya segitiga pada bangun datar di atas adalah. Oke, sekarang Ibu akan perbesar lagi gambarnya. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan hitung berapa banyak segitiga pada bangun datar tersebut. Sebetulnya kuncinya, gampangnya adalah teman-teman hitung dulu aja yang segitiganya kecil dulu ya. Dari yang satu kotak dulu. Berarti yang mana nih? Nih, ada 1. Oke, ada 2. 3. 4. Ada lagi nggak yang satu kotak lagi? Nggak ada. Berarti beralih sekarang yang 2 kotak. Udah ada 4, 5. Terus 6. 7. Ada lagi nggak yang 2 kotak? Nggak ada ya. Baru 7 lagi. Berarti yang ini, yang 3 kotak. 8. 9. Satu lagi, Ibu ganti warna kali ya. Hijau deh. 9, satu lagi yang 4 kotak. Berarti ini sisanya terakhir 10. Oke, kalau di sini Ibu menghitung ada 10 segitiga teman-teman. Barangkali teman-teman di sini ada yang melihat segitiga lagi nih. Bisa didiskusikan di kolom komentar. Oke, kalau menurut Ibu 10, jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah 10 segitiga. Oke, semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan R kuadrat dibagi 4 dikurang 2 jika R genap lebih dari 1. Maksudnya gimana? Genap lebih dari 1. Berarti kalau genap lebih dari 1 tuh seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Kemudian kalau R-nya 4 dikurang R kuadrat dibagi 2 jika R genap kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1 ada negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Yang ketiga, 1 dikurang R kuadrat dibagi 4. R-nya ganjil. Kalau ganjil di sini dia nggak bilang nih, ganjil positif atau ganjil negatif, kan nggak dikasih tahu ya. Berarti di sini bisa aja mulainya dari 1, 3, 5, 7. Nanti kita lihat aja dari informasi selanjutnya. Sekarang kita lihat, kita hasilkan terlebih dahulu. Ini kan ada kayak kurung ini ya teman-teman ya. Ada kayak kurung apa sih ini? Kayak bukan kurung siku tapi kayak kurung siku gitu ya. Ini kayak kurung siku. Nah, kita harus ngerjain yang ini dulu nih teman-teman ya. Bagian negatif 4-nya dulu. Supaya kita tahu hasil dari negatif 4 itu berapa. Sekarang kita kerjakan negatif 4 gitu ya. Kalau negatif 4 berarti dia termasuk yang mana teman-teman? Termasuk yang ini. Jika R genap kurang dari 1, ya kan? Ada negatif 4 kan? Oke, sekarang kita lanjut kerjakan. Kita substitusi persamaannya 4 dikurang R kuadratnya kita ganti menjadi negatif 4 kuadrat dibagi
2. Berarti di sini 4 dikurang negatif 4 dikuadratkan adalah 16 dibagi 2. Nah, di sini 16 dibagi 2 bisa teman-teman, yaitu 8. Berarti ini 4 dikurang 8. 4 dikurang 8 berapa? Negatif 4. Oh, ternyata sama ya. Nilai dari negatif 4 ya negatif 4 gitu. Kemudian kita bisa langsung hasilkan ini seluruhnya. Berarti di sini 1 dikurang hasil dari negatif 4 tadi negatif 4 gitu ya. Kemudian di sini 1 dikurang negatif 4 berarti hasilnya adalah 5. Sekarang kita cari 5. 5 berarti ada di sini ya kan? Dia ganjil, R-nya ganjil. Maka R-nya kita bisa substitusikan 5. Berarti 1 dikurang 5 kuadrat dibagi 4. Oke, berarti 1 dikurang 25 dibagi 4. 1 kurang 25 berapa? Yap, negatif 24 dibagi 4. Jawabannya adalah negatif 6. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah yang A, yaitu negatif 6. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 6, di mana soal nomor 6, grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 20, dan garis ax dikurang 2y ditambah 30 sama dengan 0. Berpotongan di dua titik berbeda, yaitu C, P, Q, dan D, negatif 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut, nilai A sama dengan, oke. Di sini teman-teman, kalau soal sebelumnya, di hari-hari sebelumnya, itu kita bisa menggunakan persamaan gx sama fungsi yang lain gitu ya. Karena di sini fungsinya itu di sini ada gx dan fungsi yang lain itu belum sempurna, artinya kita harus menggunakan cara lain gitu ya. Kalau kita punya berpotongan atau di dua titik kan sama aja ya, sama seperti kita melalui ya, terletak, itu berarti kita menggunakan cara substitusi. Apa sih yang disubstitusi? Kita bisa menggunakan informasi fungsi gx dengan titik D. Ya, jadi kita harus cari T-nya dulu nih teman-teman. Kita harus cari nilai T-nya dulu. Kayak soal sebelumnya, ketika kita punya titik D, di mana titik D-nya adalah negatif 5, T, berarti negatif 5 ini kita anggaplah dia sebagai X. Kemudian T-nya kita anggap sebagai Y. Kita masukkan ke dalam persamaan GX. Berarti kan GX sama dengan Y juga kan teman-teman ya. Berarti X kuadrat dikurang 20. GX sama dengan Y. Berarti di sini T sama dengan negatif 5 dipangkatkan 2 dikurang 20. Maka T sama dengan negatif 5 dikuadratkan adalah 25 dikurang 20. Berarti T-nya sama dengan 5. Kita dapat T-nya sama dengan 5. Sekarang kita bisa gunakan titik D. Ini kan berarti titik D-nya udah menjadi negatif 5,5 ya. Nah, maka dari itu kita bisa substitusikan nilai X dan Y ini ke dalam persamaan yang AX dikurang 2Y ditambah 30 sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan. Berarti sini ada AX dikurang 2Y ditambah 30 sama dengan 0. Karena kan kita mau cari nilai A kan. A dikali negatif 5 dikurang 2 dikali 5 ditambah 30 sama dengan 0. Negatif 5 kali A berarti negatif 5A. Negatif 2 dikali 5 berarti negatif 10 ditambah 30 sama dengan 0. Negatif 5A, negatif 10 tambah 30 berarti positif 20 sama dengan 0. Negatif 5A, pindahkan. Jadi negatif 20, maka A-nya sama dengan 20, negatif 20 dibagi negatif 5. Maka A-nya sama dengan 4, positif. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 6 adalah yang C, yaitu 4. Semoga dapat dipahami.
Lanjut, kita akan bahas soal nomor 7, di mana soal nomor 7, grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 20, dan garis ax dikurang 2y ditambah 30 sama dengan 0, berpotongan di dua titik berbeda, yaitu c, p, q, dan d, negatif 5, t. Garis k melalui kedua titik tersebut, gradien garis k sama dengan. Berarti kan kalau misalkan kita mau cari gradiennya ya teman-teman ya, dimana kita harus punya titik C dan titik D, sedangkan kita belum punya titik C. Kalau titik D kan tadi udah kita cari ya sebelumnya, yaitu nilainya adalah negatif 5,5 ya nih, negatif 5,5. Nah sekarang kita belum tahu nih titik C-nya berapa, maka dari itu kita harus mencari titik C-nya terlebih dahulu dengan kita mensubstitusi ke persamaan yang ada. Berarti kita bisa nih gunakan gx ini sebagai y, kemudian kita substitusi ke dalam persamaan ax dikurang 2y ditambah 30 sama dengan 0. Dengan kata lain, a-nya kan juga udah kita ketahui ya, a-nya itu adalah 4. Yang sebelumnya kita carikan, di sini a-nya adalah 4. Yang ini teman-teman ya, a-nya adalah 4, berarti tinggal kita substitusi aja. Berarti substitusinya ke dalam persamaan ax dikurang 2y ditambah 30 sama dengan 0. Ingat, a-nya dari mana dapat 4? Dari soal sebelumnya, dari VT ke soal nomor 6 ya. Berarti 4x dikurang 2, y-nya kita ganti menjadi gx, yaitu x kuadrat dikurang 20 ditambah 30 sama dengan 0. Berarti di sini 4x dikali pelangi negatif 2 dikali x kuadrat, berarti negatif 2x kuadrat, negatif 2 dikali negatif 20, berarti positif 40 ditambah 30 sama dengan 0. Sehingga kita bisa kelompokkan, berarti ini 2x, negatif 2x kuadrat, 40 tambah 30 adalah positif 70. Nah, di sini teman-teman yang namanya persamaan berarti kan ada tanda sama dengan dong, di mana ruas sebelah kanan kita buat menjadi 0. Ini kan sudah kan berarti. Kemudian kita bisa kelompokkan dari pangkat yang paling tinggi terlebih dahulu teman-teman. Di sini kan berarti kita punya negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 70 sama dengan 0. Biar makin sederhana lagi, dan di sini kan terlihatnya negatif nih, kita kan mau cari nilai x-nya. Pasti dilakukan yang namanya pemfaktoran. Nah, karena di sini bilangan genap, bilangan genap yang dimana ini bisa kita bagi 2. Kita bagi langsung aja sama negatif 2 teman-teman, biar dia lebih sederhana lagi. Jadi negatif 2 bagi negatif 2 adalah 1 di sini, maka dari itu adalah x kuadrat. 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2x. 70 bagi negatif 2 adalah negatif 35 sama dengan 0. Nah sekarang kita cari nih pemfaktoran. Kalau kita pemfaktoran, kita buat template-nya terlebih dahulu. Di sini x, di sini x. Oke, sekarang kita akan cari pemfaktoran itu adalah berapa yang dikali berapa hasilnya negatif 35 yang kalau ditambah hasilnya negatif 2. Kita buat dulu, di sini negatif 35. Kira-kira berapa? Kira-kira adalah negatif 7 kali 5. Coba, negatif 7 kali 5 itu negatif 35 bukan? Iya. Negatif 7 tambah 5 negatif 2 bukan? Iya. Berarti di sini negatif 7 ditambah 5 kan gitu ya. Dengan kata lain berarti x-nya sama dengan 7 atau x-nya sama dengan negatif 5. Karena tadi kita udah punya nih x-nya sama dengan negatif 5 itu adalah yang D. Berarti kita bisa uji coba gx ini teman-teman ya. Gx atau titik x sama dengan 7 ke dalam fungsi gx. Berarti gx sama dengan x kuadrat dikurang 20. Berarti di sini 7 kuadrat dikurang 20, 49 dikurang 20. Berarti hasilnya adalah 29. Dengan kata lain, berarti titik C yang kita dapat, kita ganti warna dulu deh. Titik C yang kita dapat yaitu 7,29.
Kita udah punya D kan, tadi D kita berapa? Kita taruh sini. D kita yaitu negatif 5,5. Dari 5 itu dari VT sebelumnya atau video sebelumnya. Nah, ini kita cari. Kita garisin dulu nih teman-teman. Kita cari di sini. Namanya untuk mencari gradien, berarti di sini kan kita punya di sini X1, Y1, di sini X2, Y2. Untuk mencari gradien, berarti M-nya itu sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? Y2-nya 5 dikurang 7. Salah. 5 dikurang 29 dibagi X2-nya adalah negatif 5 dikurang X1-nya adalah 7. Nah, sekarang kita hitung. 5 dikurang 29 itu adalah negatif 24. Negatif 5 dikurang 7 adalah negatif 12. Maka dari itu nilai M-nya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 7 adalah 2, yaitu yang E. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 8, di mana soal nomor 8, grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurang 20 dan garis AX dikurang 2Y ditambah 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu C, P, Q, dan D, negatif 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut persamaan garis yang tegak lurus pada garis K dan melalui titik 1,1 adalah, oke nih teman-teman, ini paling sering ditanyain di VT sebelumnya, karena soal sebelumnya itu adalah garisnya sejajar. Nah, kalau sekarang tegak lurus, nanti akan ada perbedaannya. Perbedaannya sebelah mana? Oke, simak video berikut. Ketika teman-teman dihadapi dengan soal tegak lurus, maka dia akan memuat rumus. Rumusnya itu adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 gitu teman-teman ya. Dimana M1-nya teman-teman udah punya nih gradien yang pertamanya itu adalah 2 nih. Gradien yang sebelumnya kita cari di soal nomor 7 itu adalah 2. Berarti di sini 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2-nya sama dengan negatif 1 per 2. Itu adalah gradien yang akan kita pakai, yaitu negatif 1 per 2. Sehingga kita punya rumus dari persamaan garis yang tegak lurus ya. Mau tegak lurus mau sejajar sebetulnya rumusnya sama. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Yang mana Y1, yang mana X1? Yang ini teman-teman. 1 ini adalah X1, 1 ini juga adalah Y1. Kebetulan nilainya adalah 1,1 kan gitu ya. Berarti Y dikurang 1 sama dengan M-nya adalah negatif 1 per 2 dikali X dikurang 1 juga. Maka dari itu di sini Y dikurang 1 sama dengan, kita kali pelangi ya, berarti di sini negatif 1 per 2X. Ini jadi positif ya, positif 1 per 2. Dan gampangnya teman-teman, di sini kita bisa bagi seluruh ruas, gampangnya kita kali 2. Berarti di sini jadinya 2Y dikurang 2 sama dengan ini bisa kecoret. Jadi di sini negatif 1X ditambah 1, kayak gitu. Nah, sekarang kita lebih kesesuaiin aja sama pilihan ganda yang ada. Karena pilihan ganda di sini di ruas kanan sama dengan 0, berarti kita harus memindahkan ruas kanan ini menjadi 0. Berarti di sini jadinya 2Y dikurang 2 ditambah X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti kita mulai dari Y dulu kali ya. Di sini coba kita, di sini kan awalnya Y. 2Y ditambah X negatif 2 dikurang 1 berarti negatif 3 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat kira-kira opsi yang mana?
Yap, opsi yang B. 2Y ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi itu dia cara untuk menjawab soal nomor 8 yang persamaan garisnya yang tegak lurus. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 9, di mana soal nomor 9, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik P dari sisi QR sama dengan. Oke teman-teman, sekarang perhatikan. Dia bilang kan di sini suatu prisma tapi gambarnya segitiga. Tapi lihat lagi informasi selanjutnya. Kalau ini adalah alasnya aja. Jadi alasnya berupa segitiga PQR. Kalau yang ditanya adalah jarak titik P dari sisi QR, berarti kita tarik dulu nih. Dari P ke sisi QR, berarti kita tarik ke bawah. Kurang lebih seperti ini. Dan kita namakan misalkan ini adalah garis T. Sekarang teman-teman lihat lagi clue selanjutnya. Clue selanjutnya yang teman-teman bisa lihat adalah koordinat titik Q dan R pada koordinat Y-nya. Di sini Q dan R, Y-nya itu sama-sama 2, teman-teman. Otomatis kalau misalkan Q dan R-nya sama-sama 2, kalau misalkan ibu punya di sini nilai S misalkan ya. Berarti gini, kalau punya S berarti X-nya nanti nggak tahu berapa. Nah, pasti jarak antara ini sama-sama 2 juga gitu. Sehingga karena ini sejajar, teman-teman lihat lagi koordinat P di titik Y-nya ya. Y-nya kan ini 10. Oke, 10 ya. Berarti teman-teman bisa mencari untuk jarak titik P dari sisi QR dengan mengurangi atau selisihnya aja. Berarti di sini T-nya sama dengan 10 dikurang 2, teman-teman. Berarti 10 dikurang 2 adalah 8. Jadi jarak dari titik P ke sisi QR adalah 8. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 9 adalah yang B, yaitu 8. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 10, di mana soal nomor 10, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Luas daerah segitiga PQR sama dengan, di sini kan yang ditanya adalah luas segitiga, teman-teman ya. Dimana kita tahu kalau luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti di sini sama dengan tingginya tadi kita udah dapet nih. Tingginya itu adalah 8 dari video sebelumnya, teman-teman ya. Dan di sini kan berarti sejajar terhadap koordinat titik Y, maka bisa kita kurangi dari 10 dikurang 2. Nah, sekarang kita cari alasnya berapa, teman-teman? Alasnya berarti kan otomatis dari sini ke sini. Kalau misalkan kita lihat nilai Y-nya aja di sini sama-sama 2 kan. Berarti kalau misalkan untuk kita mencari nilai A-nya, teman-teman, kita bisa mengurangi dari titik X R-nya ini yaitu 9 dikurang titik yang X ini adalah 3. Maka itu adalah alasnya. Berarti 9 dikurang 3 adalah 6. Otomatis di sini 1/2 dikali 6 dikali 8. Ini kita bisa bagi, 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga 3 dikali 8 adalah 24. Jadi luas daerah segitiga PQR adalah 24. Jadi yang betul menurut soal nomor 10 ini opsinya adalah yang E, yaitu 24. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita akan membahas soal nomor 11, di mana soal nomor 11, suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Tinggi prisma tersebut sama dengan, kalau tadi kan kita udah cari tingginya segitiga ya. Jadi tinggi segitiga dengan tinggi prisma itu berbeda. Dengan volumenya itu kita tahu di sini volumenya adalah 48.
Kemudian luas alasnya tadi kan berbentuk segitiga, di mana tadi kita cari luas alasnya itu yang ini teman-teman, 24 ya, ada di soal nomor 10. Di sini 24. Maka ketika kita ingin mencari tinggi prisma, volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Volumenya adalah 48 sama dengan 24 dikali tinggi prisma. Maka tinggi prisma sama dengan 48 dibagi 24. Maka tinggi prismanya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 11 adalah yang C. Semoga dapat dipahami.